Apa keistimewaannya bulan Rajab itu? Bulan Rajab disunahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama untuk banyak bersedekah. Oleh karenanya di bulan Rajab ini banyak-banyaklah kita bersedekah. Mensedekahkan orang tua kita, bersedekah untuk orang yang sudah meninggal. Orang yang bersedekah dan yang diniatkan untuk disedekahkan, semuanya akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan perintah sedekah itu, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabl ayati ahadakumul maut. Maka dari Allah taala, berinfaklah, jemaah Masjid Al-Falah, bersedekahlah kata Allah sebelum engkau meninggal dunia. Wa anfiqu mimma khalaqnakum wa anfiqu mimma razaqnakum min qabl ayati ahadakumul maut. Sebelum engkau meninggal dunia kata Allah, berinfaklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى أيضا في آية أخرى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الصالحين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Seluruh malabikum dan niat tamattu malabikum kai hadirin hadirat sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka sebagai tanda syukur kita kepada Allah, yakni dengan banyak mengucapkan tanda rasa syukur, yakni mengucapkan alhamdulillah. Kalimat hamdalah ini ternyata merupakan kalimat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, insyaallah. Mudah-mudahan kita semua ini umat baginda Rasulullah akan ditunggu oleh beliau di pintu surganya Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan janji beliau. Di saat detik-detik nyawa roh yang mulia beliau akan dicabut oleh malaikatnya Allah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril, Jibril, sampaikan kepada kekasihku Muhammad, loko pudangi Jibril, bahwa nyawa yang mulia beliau sebentar lagi saya akan perintahkan malaikat maut untuk mencabut nyawanya. Sampaikan kekasihku wahai Jibril. Jibril mendatangi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat beliau demamnya memuncak pada hari itu. Datang malaikat Jibril, assalamualaikum ya Rasul. Waalaikumsalam wahai Jibril, kaifa haluk? Kata malaikat Jibril, baik ya Rasul. Ada amanah yang ingin saya sampaikan kepadamu ya Rasulullah. Amanah ini datangnya dari Allah. Apa kata Rasul? Apa amanah itu ya Jibril? Kata Jibril, sebenarnya saya tidak mampu untuk menyampaikanmu ya Rasulullah. Nyawamu, rohmu yang mulia, Allah akan perintahkan malaikat maut untuk mencabutnya ya Rasul. Apa kata Rasulullah? Jibril, sampaikan kepada Allah penghormatan apa yang Allah ingin berikan kepadaku, kata Rasulullah. Sekalipun Allah mengetahui ini, tapi Jibril tetap menghadap kepada Allah. Penghormatan apa yang engkau akan berikan kepada kekasihmu Muhammad ya Allah? Apa kata Allah? Sampaikan wahai Jibril kepada kekasihku Muhammad, inni haramtu ala sairil umami, haram surga diisi oleh umat-umat yang lain, kata Allah, hatta antadhulwa ummatuka ya Muhammad, sebelum umatnya Muhammad kekasihku masuk duluan, kata Allah Subhanahu wa taala. Turun Jibril menyampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, kata Allah, haram umat nabi-nabi yang lain masuk duluan ke dalam surga kecuali umatmu yang duluan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa kata baginda Rasul? Itulah yang saya tunggu wahai Jibril, sampaikan kepada Allah, saya sudah siap untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Inilah yang dijanjikan oleh baginda Rasulullah, bahwa saya tidak akan masuk ya Allah, saya tidak akan masuk ke dalam surga, kata Rasulullah, sebelum saya ikut bersama dengan umatku, kata Rasulullah. Siapakah umat yang ditunggu oleh baginda Rasul nanti di pintu surganya Allah? Yakni mereka umatnya yang selalu bersalawat kepadanya. Oleh karenanya Allah memberikan kesempatan kesehatan, Allah memberikan sehat kepada kita, umur kepada kita, maka sering-seringlah kita mengucapkan bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seluruh malaikat dunia tomato malaikat kai hadir sidang jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita sudah berada di tanggal 10 Rajab. Itulah istimewanya tahun baru 2025 ini. Di bulan Januari, begitu masuk Januari bulan Masehi tanggal 1, Masya Allah, diikuti juga dengan bulan Hijriah, yakni tanggal 1. Inilah istimewanya bulan Januari. Sekarang ini kita sudah berada di tanggal 10 Rajab. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Inna iddatasy syuhur indallahi isna asyara syahran. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, di sisiku ada 12 bulan. Fi kitabillah, yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan Allah tetapkan?
12 bulan itu yauma khalaqas samawati wal ard, pada saat langit dan bumi ini diciptakan juga Allah tetapkan yang namanya 12 bulan. Jadi angka gamasi tamakutana maka nanigero ka buai ulang 12 ulang, yang menetapkan itu, yang menentukan itu adalah Allah di saat yauma khalaqas samawati wal ard. Riwayat tunai pancaji lang watunai pancaji linoimi Allah Subhanahu wa taala juga sudah menetapkan 12 bulan. Minha arba'atun hurum, ada 12 bulan, ada 4 bulan kata Allah Subhanahu wa taala dari 12 ini yang hurum, yang mulia. Salah satunya yang mulia itu adalah bulan Rajab. Tidak ditentukan oleh Allah dalam Al-Quran 4 bulan ini, tapi kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 3 bulan yang berturut-turut dan 1 bulannya berada di antara Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban, yakni bulan Rajab. Bulan yang berturut-turut yang dimaksud oleh baginda Rasulullah adalah bulan Zulqaidah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram. Inilah bulan yang berturut-turut. Kemudian 1 bulan antara Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. Inilah bulan yang sekarang kita lewati, Pak, sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Apa keistimewaannya bulan Rajab itu? Bulan Rajab disunahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama untuk banyak bersedekah. Oleh karenanya di bulan Rajab ini banyak-banyaklah kita bersedekah, mensedekahkan orang tua kita, bersedekah untuk orang yang sudah meninggal. Orang yang bersedekah dan yang diniatkan untuk disedekahkan semuanya akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan perintah sedekah itu, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabl ayati ahadakumul maut. Maka dari Allah taala, berinfaklah, jemaah Masjid Al-Falah, bersedekahlah kata Allah sebelum engkau meninggal dunia. Wa anfiqu mimma khalaqnakum wa anfiqu mimma razaqnakum min qabl ayati ahadakumul maut. Sebelum engkau meninggal dunia kata Allah, berinfaklah. Kenapa? Karena nanti ketika engkau berada di alam kubur, penyesalan yang pertama yang engkau sampaikan kepada aku kata Allah, engkau akan meminta dihidupkan sebentar saja. Tujuannya fa'asaddaq fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, hidupkan saya sebentar saja ya Allah, saya ingin kembali bersedekah. Makanya sebelum penyesalan ini muncul, sebelum kita berada di alam kubur, sebelum kita bermohon kepada Allah, maka marilah kita untuk selalu giat untuk bersedekah, apalagi di bulan Rajab ini yang merupakan anjuran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya yang diperintahkan oleh Allah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan yang harus kita laksanakan, yang dianjurkan, yakni banyak membaca Al-Quranul Karim. Iksiru bikiraatil Quran, banyak membaca Al-Quranul Karim. Ayat yang kita baca itu, Pak, insya Allah akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan Rajab ini juga diberikan keistimewaan bahwa barang siapa yang berbuat kebaikan, barang siapa yang berbuat amal di bulan Rajab, Allah akan lipat gandakan pahalanya. Sebaliknya, barang siapa yang berbuat maksiat, barang siapa yang berbuat zalim, barang siapa yang berbuat dosa khusus di bulan Rajab ini, juga Allah lipat gandakan dosanya. Maka marilah kita hindari berbuat zalim, berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, apatah lagi itu di bulan Rajab. Bapak sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, iksiru min qiraatil Quran. Di bulan Rajab ini kita dianjurkan oleh baginda Rasul banyak membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran 1 huruf saja, insya Allah Allah sudah berjanji kepada kita 1 huruf itu diganjar 10 pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata membaca Al-Quran di waktu kita hidup ini, Pak, itulah yang akan menjadi teman nanti kita di alam barzakh. Sebab ada nasihat kuburan kepada kita semua ini, Pak. Apa kata kuburan? Setiap hari kuburan ini menyampaikan kepada kita. Salah satunya, apa kata kubur? Sekalian jamaah Masjid Al-Falah yang masih hidup, sebelum engkau mati, ana baitul wahdah,
Saya ini adalah tempat kesendirian, kata kubur, sebelum engkau meninggal dunia. Maka siapkanlah temanmu, pasadiami menirangmu, siapkanlah sahabatmu yang akan menemanimu nanti di alam kubur, kata kuburan. Ternyata kata kuburan, sahabat kita nanti di alam kubur, teman yang akan menemani kita nanti di alam kubur, iksiru min qiraatil Quran, mereka yang selalu banyak membaca ayat suci Al-Quranil Karim. Ayat-ayat yang kita baca di dunia itulah yang akan berubah menjadi makhluk oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan menjadi teman setia kita nanti di alam kubur dan ingin menemani kita sampai datangnya hari kiamatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, di bulan Rajab ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk banyak melaksanakan sholat sunnah. Mungkin selama ini kita belum pernah melaksanakan sholat sunnah taubat, sholat sunnah lah. Mungkin selama ini kita tidak terlalu rajin melaksanakan sholat duha lah. Mungkin selama ini kita jarang bangun untuk melaksanakan sholat tahajud lah. Khusus di bulan Rajab ini kita dianjurkan banyak melaksanakan sholat sunnah. Selanjutnya yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dilaksanakan adalah kita banyak berpuasa sunnah di bulan Rajab. Kenapa? Ternyata bulan Rajab ini adalah masa menanam, bulan Sya'ban adalah masa pemeliharaan, dan insya Allah di bulan Ramadan adalah bulan panen. Apa yang kita lakukan di bulan Rajab ini adalah penanaman, dan insya Allah di bulan Sya'ban kita cukup memelihara saja. Sholat tahajud yang kita lakukan di bulan Rajab, sholat duha yang kita laksanakan di bulan Rajab, cukup kita pelihara saja nanti di bulan Sya'ban. Tetap istiqamah melaksanakan itu, dan insya Allah kita akan meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala nanti ketika memasuki bulan Ramadannya Allah Subhanahu wa taala. Itulah sehingga doa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Rajab tidak ada yang lain yang beliau selalu mohon kepada Allah adalah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allahumma barik lana fi Rajab, berkahi umur kami di bulan Rajab ya Allah, berkahi umur kami di bulan Sya'ban ya Allah, wa ballighna Ramadan, puang pasiruntuk lalu kasih ulan ramalang. Inilah yang doa yang selalu dimohonkan oleh baginda Rasul, juga dianjurkan kepada kita ini umatnya untuk selalu membaca doa itu khusus di bulan Rajab. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan insyaallah Allah senantiasa memberikan kita nikmat kesehatan, Allah memberikan nikmat umur, nikmat kesempatan. Kita manfaatkan nikmat-nikmat yang Allah berikan itu untuk senantiasa memperbanyak amal pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Khusus di bulan Rajab ini jangan melewatkan untuk tidak melaksanakan perbuatan-perbuatan amal-amal yang saleh. Kenapa? Amal saleh akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillah. Allahumma ighfir li hadalika. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah, ma sya Allah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ayyuhan nas, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala aidan fi ayatil ukhra, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr Sadaqallahul
العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الصالحين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا يا الله وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا لا تسئ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يشكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.